si gale-gale. Ini adalah makam Raja Sidabutar ya. 4 lingkaran ini ya. Ini adalah simbol dari payudara. Di belakang kita ini ada pinggir jalan banget ya. Jadi jadi sekarang posisi kita ini sudah ada di jembatan Tele ya. Sesampainya kami di Lubuk Pakam, kami menyempatkan diri untuk beristirahat selama 3 hari karena aktivitas yang padat di Brastagi hingga Danau Toba. Hari ini kami akan melihat kota Medan dan mengunjungi beberapa tempat yang akan membawa kami kembali ke nostalgia masa lalu. Dan inilah hari ke-18. Jadi hari ini kita jalan-jalan ke Medan ya, kota Medan. Ke kota Medan itu terkenalnya A1 ya. Jadi ini tempat kayak beli-beli oleh-oleh lah. Ini sebenarnya sih terkenal di Siantar, tapi di sini ada cabangnya khusus asli A1. Di sini jualnya ya barang-barang khas ya, asli ya. Mereknya asli sih, mereknya asli. Jadi kalau teman-teman ada yang ke Medan, boleh berkunjung ke toko asli. Ada di Jalan Gajah Mada. Jadi yang terkenal itu dulu ini nih, masih ingat zaman SD, mereknya Teng Teng. Dulu packingnya kayak gini kan ya, Teng Teng. Nah jadinya dia sekarang ada paket yang lebih kecil, yang model. Nah yang ini Aam ya, ini dari zaman saya SD nih udah ada ya, mereknya Aam, tapi isinya sih sebenarnya sama ya, sama kayak yang ini ya. Dia ada wijen, dalamnya ada coklat, ada kacang wijen sama kacang. Dan sekarang mereka keluarin lagi versi yang lebih kecil lagi, yang dipotong seperti itu. Isinya banyak ya, seperti itu. Ini harganya 21.000. Kalau yang tadi ini harganya 24.000 ya. Jadi ini sih benar enak sih, rasanya sih tidak sebanding dengan tampangnya ya, dengan dengan apa yang kalian lihat. Kalau yang dilihat sih kurang begitu menarik, tapi kalau dimakan sih enak banget ya. Jadi setiap kali kalau ke Medan pasti sih biasanya sih kita oleh-olehnya sih ini ya, asli. Ingat udah habis belanja ya. Nah di sini yang uniknya itu ada ini nih, ada White Rabbit. Ini permen zaman masih SD ya. Udah lama banget nggak ngeliat permen ini, pas masuk ke asli baru ketemu lagi. Jadi permen ini unik ya. Ini permen yang plastiknya bisa dimakan ya. Kalau teman-teman belum pernah tahu ya, ini mereknya nih White Rabbit ya. Ini rasanya manis, dia ada selembar plastik di dalam itu yang kayaknya sih dari gula ya, jadi itu bisa dimakan. Jadi ini dulu bisa bohongin anak-anak sih kalau kita bisa makan plastik gitu ya. Nah, kita hari ini mau coba ke tempat makan legendaris ya, dari zaman saya masih kecil ya. Kayaknya sebelum saya lahir juga ya, ini tempat restoran udah ada, namanya Tip Top Restoran. Adanya di pusat kota Medan ya, posisinya itu di Jalan Ahmad Yani. Itu restorannya kelihatannya restoran agak tua, tapi legendaris. Banyak turis, banyak wisatawan, dan banyak orang yang suka hunting makanan biasanya berkunjung ke sana. Oke, kita akan coba lihat dulu apakah hari ini buka apa enggak. Kalau buka, kita mau coba ke sana dan kita nanti lihat-lihat dulu ada apa di sana. Apakah berubah dari terakhir kali saya ke sana? Oke?
Oke, sekarang kita udah di dalam tip top ya. Ini setelah dilihat dari keterangan di dalamnya, ternyata tip top ini sudah ada tahun 1934 ya, jauh sebelum saya lahir ternyata. Dan di sini uniknya ya, kalau dari keterangan di dalamnya itu mereka masih pakai tungku zaman Belanda, tungku api yang pakai kayu ya, yang dimasukin ke dalam gitu loh ya. Jadi masih dipakai sampai saat ini. Mungkin ini yang bikin dia spesial kali ya. Oke, jadi restorannya masih kelihatan tua sih, cuman desainnya itu ini ya, desain klasik lah, unik ya. Kita sih di sini cuma duduk beli cake di sebelah sambil ya tea time lah ya istilahnya ya. Setelah kami selesai di tip top, pada saat yang bersamaan ada rekomendasi dari teman kalau di daerah sekitar tip top ada martabak India yang cukup terkenal, yaitu martabak Gapa. Kami pun mencoba untuk mencari lokasi tersebut dan akhirnya Sekarang saya ada di martabak Gapa ya, dari Jalan Perniagaan ya. Ini katanya sih martabak paling enak se-Kota Medan. Benar gak ya? Nah, dulu sih di Petisa ya, katanya sekarang baru pindah ke Perniagaan. Martabak Gapa ya, martabak Gapa. Ini di Google Map, di Waze juga ada sih ya. Jadi kalau teman-teman yang ada ke Kota Medan harus cobain martabak Gapa ya. Dia martabak Gapa ini ada martabak telur, ada martabak Mesir ya. Menu-menunya sih ada di ini, ada di mejanya sih ya. Jadi teman-teman kalau mampir ke Kota Medan bisa langsung makan di tempat maupun bungkus ya. Jadi hari ini kebetulan saya lagi di Kota Medan, saya cobain martabak Gapa. Oke, nanti kita lihat seperti apa. Oke. Hari ini kita ada di Kota Medan lagi ya. Hari ini hari ke-21. Oke, sekarang kita ada di rumah Chong Afi. Ini kayak ada monumen ininya ya, Chong Afi-nya. Di sini terbaca Chong Afi itu lahir 1860 dan meninggalnya itu di 1921. Dia banyak bangun macam-macam ya. Dan ini adalah rumahnya dia yang dari tampak depan. Oke, di sini masuknya pun prokesnya sangat ini ya, ukur suhu beda banget sama yang di rumah Kapitan. Nah, di sini ada foto-foto. Ya, oke, kita coba explore dulu ya rumah rumah Chong Afi seperti apa.
Jadi bisa dilihat ya di sini rumah Chong Afi-nya ini banyak banget barang-barang yang masih asli. Jadi ketahuan ya kalau misalnya barang-barang yang masih asli dari sananya ya itu nggak boleh disentuh. Terus di sini tadi dikasih tahu bahwa ada nanti beberapa ruangan yang kita nggak boleh foto, kita nggak boleh video. Ini rumahnya sih gede banget ya, beda dengan rumah Kapitan, dan ini sangat terawat. Jadi memang sebenarnya sih harusnya rumah-rumah kayak begini, tempat-tempat kayak begini sih ada biaya masuknya ya, supaya ada biaya perawatannya. Seperti ini, lihat nih ya. Jadi kalau kita sering nonton film-film kungfu Cina ya zaman-zaman dulu, nah rumah ini mirip nih, mirip banget. Cuman di sini sudah ada sentuhan Melayunya, sisanya sih sama banget, mirip. Bagian yang paling favorit sih bagian di sini nih, ada void ya, ada void. Jadi dari depan masuk, dan ini gerbangnya ini mirip banget di film-film kungfu Cina loh nih, tuh ya. Masuk kayak ada ruang tamu, habis itu ada voidnya, jalan lagi, nanti di sini ada kayak tempat sembayangnya ataupun tempat kumpul keluarganya. Ini mirip banget. Dan di sini, aduh, sebenarnya di sini ya dia ada tulisan tadi nggak boleh foto ya, tapi memang saya sih nggak sengaja foto. Dan di sini adalah kamar, nggak tahu kamar Chong Afi atau siapa ya, soalnya kita di sini nggak pakai yang orang yang buat jelasinnya. Tour guide-nya cuma satu di sini. Ini sih mungkin istrinya ya, istrinya Chong Afi. Soalnya ini foto Chong Afi nih. Dan di sini mungkin ranjangnya Chong Afi. Setelah ini udah nggak boleh difoto lagi ya. Jadi oke, saya stop dulu. Dan sekarang ini adalah posisi lantai 2-nya ya. Ini lantai 2-nya klasik sekali. Kalau kita lihat ya, klasik banget. Masih arsitek, masih bernuansa arsitektur Cina ya. Di sini banyak kamar ya, cuman nggak tahu kamar-kamarnya itu ada foto-foto cicitnya sih. Udah generasi keempat, generasi ketiganya juga bahkan ada yang udah banyak yang meninggal. Di sini kebetulan sepi ya, jadi kita bisa lihat banyak hal lah, nggak usah terlalu desak-desakan, nggak usah terlalu rame-rame juga. Lantai 2 sama sekali nggak ada orangnya, tapi ini sih gede banget rumahnya, gede banget. Oke, ini di lantai 2-nya ini sama ya, ini ada hall gede banget, mungkin peruntukannya untuk kayak acara-acara kumpul keluarga kali ya. Di seberang sana sebenarnya ada kayak ruang sembahyang, nggak tahu alasannya kenapa di sana nggak boleh buat dokumentasi. Jadi kita hanya bisa lihat-lihat doang, nggak boleh foto, nggak boleh video. Ini walaupun saya aslinya orang Medan ya, tapi baru kali ini seumur umur ini baru masuk ke rumah Chong Afi. Jadi teman-teman kalau yang udah sampai di kota Medan ya, sempetin waktu lah untuk berkunjung ke salah satu toko yang ikonik ya, kokoh keturunan ya, yang punya banyak jasa banget buat kota Medan. Jadi ini rumah Chong Afi. Kebetulan ini nggak tahu fotonya siapa ya, foto anak-anak Chong Afi, dan ini ada anak kecil. Ini kebetulan mirip banget sama muka anak saya nih. Semua pada pas lihat pada ketawa, kaget. Nah ini orangnya nih. bisa mirip banget. Nah sekarang kita udah selesai sih keliling-keliling ya, lihat-lihat rumah asli Chong Afi. Sebagiannya sih kayaknya sih perabotnya udah nggak asli sih ya, kayak sofa-sofa itu udah nggak asli. Di sini bisa ketahuan sih kalau misalnya masih barang-barang aslinya, perabot-perabot aslinya itu ada tulisan jangan disentuh, soalnya takut rusak kan. Itu sih itu masih asli ya. Kalau pintu-pintu ini sih harusnya sih masih asli ya. Ini sih film-film kungfu banget, film-film kungfu Cina banget yang zaman-zaman dulu.
ya. Nah, di sini masih ada sumurnya ya. Tapi sekarang udah dihiasin kayak begini. Kalau kita lihat sih dalam masih ada airnya. Ini masih sumur aktif sih. Zaman-zaman dulu mungkin mereka mandi ataupun cuci baju mungkin dari ambil sumber air dari sini kali ya. Jadi ini kita udah selesai sih ya, ngiter-ngiter. Soalnya banyak banget tempat yang mirip-mirip. Pertama itu, yang kedua ada beberapa hal yang kita nggak boleh, kita dilarang ini buat dokumentasi. Jadi ya boleh lah. Jadi oke, sekarang kita mau lanjut ya. Kita mau cabut dari rumah Chong Afi. Kita akan cari lagi tempat apa yang kita bisa kunjungin di kota Medan. Oke, jadi sekarang kita mau ke Pasar Rame ya. Pasar Rame ini tempat kuliner. Sebenarnya sih dia pasar ya, tapi ada jual makanan sampai sore sih, kurang lebih jam 5, setengah 6 juga masih buka. Jadi kita coba lihat ya, nanti jam segini kita masih bisa dapat makanan apa. Tapi yang setahu saya sih Pasar Rame itu kalau kita duduk di satu spot, kiri kanan sekeliling itu udah banyak jual makanan. Jadi kita nggak usah pindah-pindah sih, bisa beli minuman sama makanan di sana. Tapi ya bukan makanan berat ya. Oke, coba kita cek ada apa di Pasar Rame.